Waqad nazama al-alamatu al-muhaqqiqu Abu Abdillah Sayyidi Muhammad bin al-Faqih al-Alama Abdul Qasim bin Saudah rahimahullahu ma istadharul Khattab rahimahullahu. Ini dasar yang dipakai Imam Khattab. Nazamanya Syekh ini, Syekh Abu Abdillah Sayyidi Muhammad bin Faqih ila akhirih. Inna nikaha hukmuhu an-nadbu ala masaha min madhabina wa nuqila. Nikah itu hukumnya sunnah menurut madhab yang kita akui benar. Ruknahu zaujani, rukunnya dua suami istri. Wa syartuhu waliyun wa sighatun. Syaratnya itu wali dan sighat. La ghairu fil muhassali, tidak yang lainnya. Seperti yang dihasilkan. Wa syahidani asyartu fid dukhuli wal mahru tordiyun al maquli. Dan dua saksi itu juga syarat. Jadi syaratnya itu ada berapa? Ada wali, ada sighat, ada dua saksi. Syarat dalam dukhul dan mahar. Dan mahar itu juga termasuk syarat. Wa syartu isqati sadaqi yajri ala fasadil mahri duna hajarin. Dan syarat gugurnya mahar itu berlaku jika mahar itu tidak sah, ya, tanpa ada yang mencegah. Mahar nggak sah itu apa? Mahar nggak sah itu contohnya tidak berlaku mahar apa? Seperti kayak mahar belum disebutkan ketika ijab qabul dan belum didukhul seorang istri. Itu gugur, ya, tidak wajib mahar. Atau dalam mazhab Syafi'iyah maharnya itu bukan berupa harta, ya, berupa jasa. Dengan mahar nanti malam saya pijeti 2 jam, itu nggak sah. Tapi ulama sebagian mengatakan sah. Apa dalilnya? Adalah seorang sahabat ketika itu nggak punya mahar uang, sampai bahkan cincin dari besi nggak punya, akhirnya suruh Nabi, kamu hafal apa? Baqarah. Hafal, ya udah. Ini mengatakan Al-Quran itu bisa mencukupi, menutupi kebutuhan secara fisik atau materi. Termasuk A'agim itu kemarin maharnya itu apa? Hafal Quran 30 juz. Menantunya itu A'agim. A'agim itu cerita dapat menantu itu gara-gara apa? Calon menantunya itu adalah imam di masjid sana. Dan Agim itu kalau jadi makmum, hatinya tenang, enak gitu. Akhirnya langsung mau tak nikah, jadi mantu saya, langsung mau. Laki-laki soleh nggak bakal lihat perempuannya, langsung mau aja. Termasuk Pak Dua Nasir, Profesor Nasir, mantan rektor UIN Surabaya juga sama, ngambil menantunya Kak Almi Suci. Mau jadi mantu saya? Mau, nggak pakai lihat, mau gitu aja. Jadi nggak pakai lihat dulu Prof, nggak pakai sih, mau gitu aja. Si perempuannya juga mau. Wah, gitu. Mudah sekali kan nikah itu, mudah sekali, nggak pakai edit foto, ya, nggak usah pasang status, nggak usah pasang cari iklan, nggak usah. Mudah sekali nikah itu kan, mau, itu selesai sudah, ya. Hadzal ladzi sahahahu an-naqadu wa kullu dhi hijalahu munqadu. Ini yang disahihkan oleh ahli kritik, ya. Dan setiap orang yang punya hujjah. Hadza wa qad urada fil haddi 'ala nikahi wa targhibi fi ahaditsu wa atharun katsiratun. Ini tentang, sekarang ini kita menginjak bab tentang disunahkannya atau anjuran untuk menikah. Itu banyak hadis. Nah, ini enggak ada nikah ini. Contohnya, salah satunya rawal Imam Ahmad fi musnadihi anna rajulan dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqal lahu Ukafun. Ada seorang laki-laki masuk ke Nabi namanya Ukaf. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ukaf, alaka zauja, wahai Ukaf, kamu punya istri?" Qala la, enggak punya ya Rasulullah. Qala wala jariyah, enggak punya budak juga? Tidak punya Rasulullah. Qala wala jariyah, juga enggak punya jariyah. Qala wa anta bi khairin musirin, engkau itu sebaik-baik orang yang kaya. Qala, lalu dia jawab, siapa Ukaf? Wa ana bi khairi musirin, saya bukan bi khairin musirin, bi khairi musirin. Wa ana bi khairi musirin, saya orang yang paling sebaik-baik orang yang kaya. Qala wa anta, tapi Nabi apa sabdanya? Tapi kamu itu apa? Anta min ikhwani syayatin. Tapi kamu termasuk saudaranya setan. Laukun tamin nasoro, tapi jika kamu termasuk orang Nasrani. Tapi kan nggak Nasrani, jadi bukan saudaranya setan. Kunta rohiban min ruhbanihim,
Bukan begitu. Jika kamu termasuk orang Nasrani, maka kamu termasuk salah satu ulama dari ulamanya Nasrani. Memang saya udah baca, saya pernah ada materi perbandingan agama itu 1 semester dan itu adalah mata kuliah wajib. Jadi orang Nasrani itu juga punya banyak aliran, punya banyak firqah. Dan semua firqah semuanya sama apa? Satu titik. Semua firqah itu mengatakan sebaiknya nggak nikah. Semua firqah sebaiknya nggak nikah. Malah ada firqah yang wajib tidak nikah. Dan yang saya tahu ada banyak firqah. Tapi ini yang saya tahu ya Allah ya. Itu apa? Kalau mereka kalau sudah cerai itu sudah dianggap zina dengan istri yang kedua. Ada firqah yang begitu. Dan itu seperti itu sebagian besar. Makanya kan ada yang mengatakan Islam itu apa? Kok nikah balik cerai kawin gitu. Jadi karena dalam sebuah firqah itu dianggap zina istri yang kedua kalau cerai di firqah. Jadi yang sebaiknya nggak menikah. Jadi kalau ada rohib arti ulama mereka Nasrani mereka kok nikah itu nggak ideal. Nah, kalau Buddha apalagi nggak boleh jelas. Ulamanya Buddha itu jelas nggak boleh menikah. Dan nggak boleh makan yang bernyawa dan nggak boleh ada rambut di kepalanya. Sudah nggak ada aksesoris sudah. Ya, dan nggak boleh pakai kopiah lagi, harus rapi, harus bisa mengkilap. Bajunya pun satu warna, nggak boleh ada aksesoris, satu warna itu bajunya. Itu rahibnya orang Buddha atau Hindu ya. Nah, kita bersyukur kan masih ada aksesoris, ada serban macam-macam. Sudah, ini inna min sunnati an-nikahu. Sesungguhnya sebagian dari sunnahku itu apa? Nikah. Syirarukum uzzabukum. Sejelek-jelek kalian itu siapa? Orang yang enggak menikah, yang masih bujang, jomblo itu jelek-jelek kalian. Arazilu amwatikum uzzabukum. Hina-hinanya orang yang mati dari kalian semua itu siapa? Orang yang mati dalam keadaan tidak punya istri. Syirarukum uzzabukum, sejelek-jelek kalian itu siapa? Orang yang bujang atau jomblo. Kalau jomblo beda ya. Bujang, belum menikah, uzzab. Kalau jomblo itu mustahab. Nggak punya pacar itu afdol. Yang penting punya istri. Nah, gitu. Nah, Ja'a fil khabari, dalam sebuah hadis disebutkan arazilul amwati uzzabul bashar. Orang mati, mayit yang paling hina itu siapa? Mayit yang nggak punya istri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saya pernah baca buku Ihya Ulumuddin. Saya baca. Jadi ada ulama itu sudah usia sepuh sekali, mungkin 80 apa berapa. Nikah itu. Loh kok mau nikah? Mau sudah tua sekali, sudah mau meninggal lah bahasa gitu. Enggak apa-apa, saya meninggal dalam keadaan punya istri, baik dari saya meninggal enggak punya istri. Suatu ketika di sana ada seorang ulama. Nanti babu nikah dibaca, kita Ihya Ulumuddin. Ada istrinya meninggal, dia sangat cinta enggak mau nikah. Akhirnya mimpi, kamu itu derajatmu rendah, derajatmu jatuh, kamu nggak bagus. Kenapa? Kalau kamu nggak nikah lagi, akhirnya nikah setelah itu. Ya, ini kalau tahu istri-istri ngamuk ini. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai golongan laki pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyazawaj. Kalau sudah bisa biaya nikah. Wa fi riwayatin atau wa fi riwayati mangkana. Terserah, wa fi riwayatin mangkana jadi badal. Mangkana dzal qaulin falyatazawwaj. Siapa yang punya harta langsung nikah. Wa man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Karena siapa yang bisa nikah langsung menikah. Bisa ya, mampu. Fa inna wa ghadul basar itu lebih menjaga pandangan ya. Wa ahsanul farji, menjaga farji, maluan wa malam yastati' fa alaihi bisawm, kalau enggak bisa puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena itu adalah menjadi tameng ya, perisai aiqatun lisyahwati, yang bisa memutus syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini miskinun kasihan atau miskin rajul laisa lahu imraatun, laki-laki yang enggak punya istri. Nah, 3 kali enggak sekali. Miskinun. Meskipun kaya tetap miskin, kasihan dia. Miskin artinya tidak hanya miskin tapi kasihan ya. Orang miskin kasihan. Tapi di sini juga miskin, bisa aja. Miskinun rajul laisa lahu imraatun. Ya. Kalau ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa in kana ghaniyan, meskipun dia kaya, minal mali, punya harta banyak,
Qala, Nabi menjawab, wa in kana ghaniyan minal mali. Meskipun dia punya banyak harta, tetap kasihan. Wa qala, Nabi juga bersabda, miskinatun. Miskin siapa? Imra'atun laisa laha zaujun, perempuan yang enggak punya suami, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya pangkat kedudukan jabatan, apalagi enggak punya, tambah miskin beneran. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wa in kat ghaniyatan minal mal, meskipun kaya harta. Qala wa in kat ghaniyatan minal mali, meskipun dia kaya harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana musiran li an yankiha summa lam yankih falaisa minni. Barang siapa yang kaya bisa nikah kok enggak nikah, bukan termasuk umatku yang ideal. Nah, masaan ya, miskin mas. Kamu sudah kerja punya harta, nanti pokoknya kalau nanti sudah menikah tambah banyak rezekinya, karena rezeki istri sama kita dititipkan, rezeki anak sama kita dititipkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja rajulu faqad istakmala nisfaddin. Kalau laki-laki sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agama. Jadi belum nikah itu agamanya separuh. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh yang lain. Separuhnya itu nikah, separuhnya bertakwa, ya wiridan, sholat dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini ingat ini, man tazawwaja yuridul afafa fahaqqun 'alallahi 'aunuhu. Siapa yang menikah tujuannya apa? Supaya dia tidak zina, tidak ngeres pikirannya, tidak macam-macam, enggak ngelamun, maka pasti Allah akan membantunya. Pasti Allah akan menolongnya. Pasti, wis, enggak usah enggak. Nah, cari istri, suami yang mau diajak nikah murah, ke KUA. Nikah dek, mau saya mas, daripada zina mas. Nah, nikah di KUA gratis. Selamatan cukup ya, permen, tahu goreng, udah. Sakuranya itu aja, gorengan 10.000 sudah banyak itu. Ya kan, nggak usah ikut orang-orang sok-sok gengsi, ngapain. Bahagia itu kita yang merasakan, bukan tetangga. Ya kan, kamu harus siap. Ngapain gengsi berkatnya tasakurnya gorengan loh, tapi kamu zina nggak gengsi. Kita nggak malu, lucu, itu setan. Ikhwan syaitin, ingat. Daripada satunya setan, mendingan nikah kan. Model gorengan, model tasukuran gorengan ya. Sama teh gelas itu cukup sudah. Nggak punya kotak kresek. Kan? Beres itu. Kalau malu sama tetangga, yang diundang jangan orang besar-besar, anak kecil-kecil dikumpulkan. Ini ya tasyukuran nikah. Doanya semoga sakinah wa rahman gitu. Senang orang mercona anak kecil-kecil itu. Sudah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini man tazawwaja lillah kafa wa waqa. Siapa yang menikah karena Allah, maka Allah akan cukupi dan Allah akan jaga. Karena Allah nikahnya, syaratnya harus karena Allah. Kamu dapatkan dua jaminan, yaitu dicukupi dan dijaga. Dari apa? Dicukupi kebutuhanmu, dijaga dari kemaksiatan mata dan hatimu. Nah, itu jelas itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Nikah itu adalah sunnatku. Siapa yang suka sama saya, hendaknya dia melakukan sunnahku. Wa fi riwayatin an-nikahu sunnati faman raghiba anhu falaysa minni. Nikah itu sunnahku, dan siapa yang enggak senang sama sunnahku, maka dia bukan golongan umatku yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu, menikahlah kamu akan punya anak. Fa inni mukasirun bikumul umama yaumil qiyamah. Karena saya termasuk golongan nabi yang punya banyak umat di hari kiamat. Tanakahu tanasalu itu apa? Nikahlah dan punyalah keturunan. Jadi tujuan nikah apa? Punya anak. Ya, jadi kalau nikah langsung punya anak, jangan ditunda-tunda dulu, malah nanti bisa nggak punya anak itu. Nanti nikah langsung punya anak, urusan nanti program 10 tahun lagi nggak apa-apa. Yang penting pokoknya punya anak dulu. Ya kan, kalau nggak bisa ngerawat, tetangga panggil. Ya, tapi digaji, jangan kok terima kasih toh, gaji. Ya kan memberdayakan tetangga juga. Wa fi riwayatin fa inni ubahi bikumul umama yaumil qiyamah, sungguhnya saya ini apa? Bangga dengan kalian gara-gara punya banyak
umat yaumul qiyamah, dari kiamat, hatta siqto, sampai apa ini? Siqto ini anak yang keguguran. Nah, jadi anak keguguran namanya siqt. Dalam kitab fikih kan ada babnya ini, al-luqatah. Luqatah kan temuan, bukan. Siqto ini ya anak yang keguguran. Jadi anak yang belum ada nyawanya, artinya yang belum wujud itu sudah termasuk, Rasulullah sudah bangga itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwija makhafatal ilati falaysa minna. Ini perhatikan ini. Ingat-ingat ini ya. Kebanyakan orang enggak nikah gara-gara ini. Siapa yang meninggalkan menikah gara-gara takut miskin, bukan dari golongan umat yang baik. Nah, kalau udah nikah, nikah aja. Masalah rezeki karena Allah, baca selawat, istighfar, ya. Baca apa namanya? Baca Quran. Udah insyaallah baca Waqiah, rezekinya lancar. Fi riwayatin zada fi riwayatin, sebenarnya ditambahi wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi mudayyaun minnatallahi. Jadi kalau orang itu nggak mau nikah gara-gara takut miskin, Allah memberikan dia 2 malaikat. Tujuannya apa? Fungsinya malaikat ini menulis di antara 2 matanya. Ya di sini. Termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah. Maka absyir biqillati rizki, maka berbahagialah dengan sedikitnya rezeki. Nah, kalau nggak nikah itu malaikat sudah stempel. Rezeki sedikit, stok, cetok. Jadi kalau rezekinya banyak, nikah. Langsung nikah misalnya. Habis ini ya, habis raya langsung. Ya. Jangan sampai kerja siang malam rezekinya nggak ada wujudnya gara-gara nggak menikah. Nah, itu nikah nanti ada pertama ngontrak dulu ya. Lalu kemudian beli tanah, bangun rumah 1 kamar, 2 kamar, sampai 10 kamar, 10 anak. Wah. Yes. Qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, man nakaha lillah. Barang siapa nikah karena Allah, karena Allah ya. Karena Allah. Karena Allah apa? Menjaga diri dari maksiat termasuk ya. Wa angka halillah, dan menikahkan karena Allah, isahaqqa wilayatullah, maka dia berhak mendapatkan gelar wilayatullah, bahwa walinya Allah, kekasih Allah. Maka para kiai juga sering menikahkan karena dapat pahalanya ini, angka halillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul mutaahhili al-azib ka fadlul mujahidi al-qa'id. Keutamaan keluarga orang yang sudah menikah dibanding dengan keutamaan orang yang nggak menikah itu seperti orang mujahid sama orang yang nggak jihad. Jadi itu kan berat, Rek. Urusi anak, istri, nafkah, keluarga, seterusnya. Wa raq'atani minal mutaahhili khairun min isnataini wa samana raq'atan minal mu'tazibi. 2 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih baik daripada 82 rakaatnya orang yang belum menikah. Pahalanya double-double menikah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un, dunia itu hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, dan sebaik-baik hiasan dunia itu perempuan yang sholihah. Dunia itu nggak ada yang enak kalau nggak punya istri yang sholihah. Semuanya membosankan. Makan enak juga, kenyang sedikit sudah selesai. Ya, hiburan lihat gunung, kalau sudah hujan sudah nggak bagus lagi. Ya, kalau sudah mendung malam sudah hilang itu pemandangannya, kan? Lihat bintang kalau malam indah, tapi kalau pagi sudah hilang bintangnya. Tapi kalau wanita solehah selalu berada di mata dan menjadi pelipur jiwa. Loh, gitu deh. Punya istri yang solehah, ya. Hiburan dunia itu sejuk dipandang, enak dilihat, tentram di hati. Menambah pahala, mendapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ya, nggak nikah rugi. S1 nikah, S2 nikah apa? Wa fi riwayatin ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu. Dunia itu hiasan, kesenangan, kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan itu adalah wanita. Yang apa? Tu'inu zawjaha 'alal akhirati, yang membantu suaminya untuk mendapatkan ridha di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita sampai 1 halaman lagi. Terus banyak ini ya, nggak nikah rugi, nikah tua itu ya menyesal nanti. Kok nggak dulu-dulu aja. Wes, ya sebelum menyesal cepat nikah. Lulus S1 menikah, S2 menikah. Tergantung. Kalau S2 di Indonesia nggak apa-apa, kan 2 tahun. Kalau di luar negeri S2 bisa 4 tahun. Atau sambil S2 nikah, mau tambah bagus lagi itu.
Kenangan susah, duka itu jadi satu.